Ketika ditanya kenapa, dikasih tahu, saya ingin agar ilmu yang saya dapati dalam bab ini bermanfaat bagi orang lain. Maka daerah tersebut jadi penghasil jagung terbaik. Ya. Kalau Indonesia tuh jagung terbaik itu kalau tidak salah dan terluas itu adanya di Gorontalo. Ya. Di Gorontalo itu penghasil jagung termasuknya. Nah, jadi harus berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, tumbuhkan keyakinan bahwa semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada kalimat yufaqihu fiddin, ya. Di sini dijelaskan bahwa yang harus pertama kali dipelajari oleh seseorang itu adalah yang berkaitan tentang agamanya. Jadi bukan fisika, bukan biologi, bukan matematika. Banyak orang pandai dalam bab-bab ini tapi nggak bisa sholat. Banyak yang pandai dalam ilmu-ilmu seperti begitu tapi tidak paham tentang akhlak dan adab. Ya, makanya agama itu yang paling utama dipelajari. Adapun ilmu-ilmu lainnya sebagai pelengkap dalam kehidupannya. Jadi bukan tujuan. Silakan belajar fisika, silakan belajar biologi, silakan belajar matematika, silakan belajar ilmu apapun, tetapi perhatikan dahulu ilmu agamanya. Agar ilmu-ilmu yang dia pelajari itu tidak menyimpang dari ajaran agama. Ini kan sekarang banyak di antara masyarakat kita tuh anak kita pengen jadi insinyur lah, jadi dokter lah, jadi apa. Agama nggak dipedulikan. Anak terlambat les dimarahin anaknya. Anak mau les dibangunin cepet-cepet diurusin, tapi ketika anak pulang dari les sudah dengar adzan, lalu anak itu istirahat, ya udahlah dia kan capek habis istirahat. Ini orang tua bodoh ini. Kenapa? Dibiarkan anaknya masuk neraka. Kenapa? Karena kan panggilan sholat itu yang mengantarkan dia untuk masuk ke dalam surga, mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka yufaqihu fiddin, diajarkan tentang pemahaman dalam masalah agama. Ya. Jadi ini nggak ada pandang bulu siapapun orangnya. Kalau dia ngaku umat Islam maka dia harus belajar agama. Tinggal bagaimana ada nanti ta'ifah, sekelompok orang yang spesial memperdalam masalah agama. Nah itu bab lain. Tapi secara umum semua orang itu harus belajar tentang agama. Jangan sampai dunia dikejar, akhirat tertinggal. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka dikatakan di sini wal fiqhu fiddin, ya. Tentang fikih dalam agama itu yasmulu al-fiqh fi usulil iman wasara'i al-islam wal ahkam wa haqa'iq al-ihsan. Nah, disebut nama saya. Jadi ada 3 poin yang dipelajari dalam masalah agama itu. Sebagaimana hadis yang kedua. Ini karena hadis kalau dalam proses menghafal nih Arba'in Nawawi pada ngeluh pada hadis ini. Karena panjang sekali, ya. Panjang hadis nomor 2. Wah, nomor pertama semangatnya minta ampun. Wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lancar. Pas masuk hadis kedua, bisa nggak masuk hadis yang ketiga dulu? Itu yang terjadi. Karena apa? Panjang. Ya. Makanya dalam hadis yang kedua itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Jibril ketika itu kan ditanya sama Umar di akhir hadis kan, kamu tahu nggak siapa yang datang kepada kamu? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia ada Jibril. Atakum yu'allimukum din. Ya, dia datang dalam rangka untuk mengajarkan agama. Nah, ajaran agama itu yang disebutkan dalam poin-poin yang disebutkan di atas, yaitu tentang masalah iman, kemudian masalah syara'il Islam. Maka ada kalimat wa fassara
al-iman bi usulihi sittah. Jadi ketika dijelaskan maksud daripada iman itu yaitu rukun iman yang 6. Wa fassara al-Islam bi qawaidi al-khams. Sedangkan ketika dijelaskan tentang Islam yaitu tentang 5 kaidah di dalam Islam. Wa fassara al-ihsan, dan penjelasan tentang ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, berihsan berislam kepada Allah dalam syariat yang 5 itu, maka beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak mampu, dan memang tidak akan mampu selama kita hidup di muka bumi ini, nggak mungkin kita bisa melihat Allah. Ya, Nabi Musa kan pernah minta sama Allah, disuruh tuh lihat gunung sana. Ya, nanti kata Allah saya akan menampakkan diri. Ketika lihat gunung itu, gunungnya hancur. Ya, karena gunungnya kuat lihat Allah, ya kan, hancur. Nabi Musa pun akhirnya pingsan. Ya. Kemudian fayadkhulu fi dzalika, masuk di dalamnya juga tentang tafaqquh fil aqaid. Nah ini penting, ya, masalah akidah. Maaf, yang dilakukan kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita sudah bagus membahas tentang fikih, tetapi yang kadang-kadang terlalaikan berkaitan dengan masalah akidah. Ini akidah pondasi. Kalau kita perhatikan, Rasulullah mengajarkan ibadah itu 10 tahun ketika berada di kota Madinah. Adapun ketika di kota Makkah selama 13 tahun, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan Rasulullah sampaikan kepada umatnya adalah titik tekannya berkaitan tentang masalah akidah, keyakinan. Maka sejak saya masuk Asyifa, bahkan sebelum masuk Asyifa, saya lebih spesial ngajar masalah akidah. Kenapa? Ini penting sekali. Penanaman akidah, keyakinan pada anak-anak didik itu perlu ditanamkan. Karena apa? Ketika dia ibadah, dia punya keyakinan yang kuat bahwa ibadahnya akan diterima sama Allah. Dia punya keyakinan yang kuat bahwa dalam ibadah sholatnya pasti akan diganggu setan, maka dia akan meminta pertolongan kepada Allah, berlindung daripada setan. Nah ini kenapa keyakinan? Ya. Kemudian juga perlu juga memahami tentang masalah ilmu fikih. Jadi ilmu yang kedua ilmu fikih. Walaupun kemudian juga ada di kalangan ulama mengatakan ilmu yang pertama kali saya pelajari adalah masalah tafsir. Yang kedua masalah hadis, yang ketiga masalah fikih. Ya, ala kulli hal, ya, memang ketika kita baca Al-Qur'an 13 tahun masalah akidah. Ketika kita baca hadis 13 tahun berkaitan masalah akidah. Ya, makanya perlu dipahami. Ya. Yang terakhir adalah wadalla mafhum al-hadis, ya. Dari hadis ini bisa dipahami anna man a'rada an hadhil ulum bil kulliyah, barang siapa yang menolak, ya, dari ilmu-ilmu yang mencakup segala hal yang tadi disebutkan, fa innallaha lam yuridi bi khairan, berarti Allah itu tidak menghendaki dia menjadi baik. Jadi kalau ada nok apaan sih kayak begitu, udahlah, laki-laki perempuan itu sama. Udahlah, pergaulan itu jangan dikekang kayak begitu. Nah, ini orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Lihirmanihi al-asbab allati tunalu bihi al-khairat. Karena ada faktor-faktor, sebab-sebab yang dengannya dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Ya, naudzubillah. Kemudian juga terhalang dalam memperoleh as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Nah, kalau orang punya ilmu, khususnya ilmu agama, lalu ilmu itu menjadi dasar pijakan untuk ilmu-ilmu selanjutnya spesial, maka insya Allah dia akan bahagia di dunia dan di akhirat.
Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, dan diantara kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana kita mendapatkan pemahaman agama yang benar, yang bisa mengantarkan kita menjadi hamba yang dicintainya dan bermanfaat bagi hamba-hamba lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.